Assalamualaikum Brosista. Bareng aku Eci Dan aku Ilham di Ngopi Ngobrol Happy. Wow Brosista, seperti yang kalian lihat, pada hari ini Eci lagi ditemani sama yang namanya Ilham. Nah, halo Brosista, kali ini Ilham dan Eci akan menghibur Brosista dengan mendatangkan anak muda inspiratif dan inovatif tentunya. Pastinya dong Ilham, jadi nantikan terus ngopi karena setiap episodenya bakal ada keseruan yang berbeda. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 3 ulama Indonesia yang mendunia nih Brosista. Kira-kira siapa aja ya Eci? Nah, yang pertama ada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871. Beliau merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 1899, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng yang menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Pulau Jawa. Nah, keren banget ya, berarti beliau merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama ya, Ci? Benar banget, dan dia juga memiliki pesantren yang sangat berpengaruh nih di Pulau Jawa, Ilham. Wah. Oke, next yang kedua ada apa nih? Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 yang merupakan pahlawan nasional Indonesia dan merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau juga merupakan anak dari seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta dan ibunya merupakan anak dari penghulu Kesultanan Ngayo Yogyakarta Hadiningrat. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan generasi ke-12 dari salah seorang wali songo yang terkemuka dalam mendakwahkan Islam yaitu Maulana Malik Ibrahim. Wow, berarti beliau juga termasuk keturunan dari Wali Songo ya Ilham. Ya. Dan dari latar belakang keluarganya juga mensiarkan nih berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Ya, betul. Oke, yang terakhir. Apa tuh? Nah, yang terakhir ada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang diberi gelar Datuk Indomo. Populer dengan nama penanya yaitu Hamka atau Buya Hamka. Lahir pada 17 Februari tahun 1908, Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam dunia politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Buya Hamka juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Wow, dan fun fact bahwa Buya Hamka juga merupakan penulis dari novel tenggelamnya kapal Panderwich nih. Oh iya, oke, berarti dia selain seorang ulama, dia juga seorang sastrawan gitu ya. Wah, yang iya. menulis buku dan sampai diterbitkan menjadi film gitu ya. Ada Zainuddin dan Hayati ya, Ci? Iya, tahu. Oke, next, karena kita udah membahas tentang 3 ulama yang ada di Indonesia, di segmen selanjutnya kita bakal ini menghadirkan komunitas dai dan pokoknya hari ini seputar tentang dakwah gitu ya. Nah, kira-kira Brosista kepo kan nanti kelanjutannya seperti apa? So don't go anywhere, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Brosista, jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Brosista, seperti yang Brosista lihat sekarang, di tengah-tengah kita sudah hadir nih Kak Faiza dan Bang Rizky. Nah, beliau merupakan dari komunitas relawan Dai Muda Riau. Nah, gimana kabarnya sekarang Kak? Alhamdulillah, Faiza? sehat Kak. Alhamdulillah. Bang Rizky gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya untuk ngobrol happy nih bareng kita. Allah, semangat. Sudah. Kira-kira perjalanan ke sini jauh nggak? Kalau untuk dakwah semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak pahala kita. Oh, Masya Allah, benar-benar. Nah, jadi beliau ini merupakan koordinator umum ya, Bang Rizky, dan Kak Faiza ini merupakan koordinator bagian akhwatnya. Nah, jadi di komunitas RDM ini apa kegiatannya ya, atau ininya program-program kerjanya itu terpisah antara akhwat dengan ikhwannya gitu ya, Bang? Ada yang terpisah, ada juga yang keseluruhan secara bersama-sama. Tergantung kondisional programnya, Kak. Nah, kalau dari tadi kita udah ngebahas kan, nih abang kakak yang di sini dari mana sih sebenarnya? Mungkin kalau kita tanya sebenarnya
siapa sih yang hadir pada hari ini di episode Ngopi pada hari ini? Mungkin Bro Sista pengen ini ya, pengen tahu lebih dalam nih tentang komunitas relawan Dai Muda Riau ini. Nah, bisa dijelaskan nggak sedikit tentang apa sih sebenarnya komunitas relawan Dai Muda ini? Mungkin bisa dimulai ke Abang atau Kakak dulu? Saya dulu lah ya. Oke. Baik, pemirsa semuanya dan abang-abang, kakak-kakak semuanya, baik. Di sini relawan Dai Muda, yaitu komunitas dakwah yang bergerak dalam bidang dakwah, sosial keagamaan dan pembinaan masyarakat Muslim terpencil, pedalaman dan terisolir. Jadi ini RDM ini di bawah naungan Posdai Riau, lembaga Posdai Riau. Jadi kami pergerakan dai di Posdai Riau itulah kami yang mensupport dan membantunya. Seperti itu, Bang. Mungkin dari Kak Fauziah nih. Ya, jadi relawan Dai Muda Riau ini kan tadi udah dijelaskan sama Bang Rizky, itu suatu komunitas dakwah. Nah, jadi di sini kita mengumpulkan para anak muda yang mungkin ingin hijrah atau ingin membantu sesama. Kita lihatlah kan program dari RDM Riau ini adalah dakwah pedalaman. Jadi disinilah anak muda berkreasi, anak muda membagi untuk negeri gitu. Jadi di relawan Dai Muda Riau ini kami memberikan wadah untuk mereka gitu. Kalau yang sudah aku lihat nih, sempat cek juga saya di Instagramnya, kalau relawan Dai Muda Riau juga bergerak di kegiatan sosial juga ya? Iya, seperti ini. Seperti kami membagikan sembako untuk mu'alaf, pembinaan mu'alafnya, untuk tebar Al-Quran dan tebar sajadah di pedalaman, dan untuk kegiatan-kegiatan di perkotaannya, khususnya di Kota Pekanbaru, kita ada tebar 1000 sendal, ada berbagi makanan untuk pejuang nafkah, dan ada kami berbagi sembako subuh, dan ada juga programnya itu sterilisasi masjid. Nah, itu sebagian itu ada yang program Posdai juga, kami sebagai penggeraknya, dan ada murni dari program komunitas dari relawan Dai Muda ini sendiri. Masya Allah, ternyata program-program kerjanya, terus kegiatan-kegiatannya memang untuk ini ya, berjiwa sosial dan kemanusiaan banget gitu. Nah, tadi udah dijelaskan kalau misalkan fokusnya itu di daerah pedalaman-pedalaman di Riau, ya kan Kak, Bang? Nah, kenapa sih alasan dari RDM ini sendiri menjalani dakwah di daerah pedalaman gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, jadi seperti ini. Alasan ini, kata-kata ini saya dapatkan dari Direktur Posdai Riau, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ihsan Taufik. Jadi kenapa kami memilih dakwah di pedalaman ini ialah karena ini adalah jalan yang sunyi. Jarang orang yang mau berdakwah di pedalaman ini, sangat berat, menyita tenaga, menyita waktu kita, menyita mental. Kita harus punya mental. Kenapa seperti itu? Dikarenakan kalau dakwah di perkotaan, ustadz dai-dainya yang kita kasih amplop. Betul nggak? Betul. Iya. Kita setelah berdakwah, setelah pengajian, ustadznya mendapat amplop. Tetapi kalau kita berdakwah di pedalaman, Bang, kita itu malah yang membawa sembako, Bang. Kalau kita tidak membawa sembako, tidak membawa buah tangan untuk mu'alaf dan masyarakat muslim di pedalaman itu, beliau tidak mau mendengarkan ceramah kita, beliau tidak mau mendengarkan dai kita. Nah, jadi seperti itulah kenapa kami ini meneguhkan hati, meneguhkan kedudukan kami untuk berjuang di agama Allah itu khususnya di daerah pedalaman. Dan juga di perkotaan ini sudah banyak lembaga-lembaga dakwah, ustadz-ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, MDI, IKMI, MUI, ini sudah menaungi di Pekanbaru ini. Nah, itulah kenapa kami memilih jalan dakwah di pedalaman. Seperti itu kan. Karena rintangan menuju ke pedalaman itu jauh lebih besar gitu ya, Bang. Jadi punya kayak pengalaman tersendiri gitu. Dan semoga perjalanannya itu malah dirahmati sama Allah SWT. Nah, kalau dari namanya sendiri kan relawan Dai Muda Riau. Sebenarnya fokusnya sendiri nih, apakah dari dai-nya sendiri atau lebih ke relawannya? Gimana Bang kira-kira? Iya. Berarti di sini kalau kita maknakan makna dari relawan Dai Muda ini ialah relawan itu ialah orang yang ikhlas, rela, sukarela, orang yang sukarela tanpa membalaskan pamrih. Dan selanjutnya dai itu ialah orang yang menyampaikan dakwah. Selanjutnya muda itu orang yang di bawah di antara remaja dan dewasa. Nah, kalau kita gabungkan berarti orang yang ikhlas berdakwah dan anak muda. Nah, jadi untuk keduanya kami perpadukan.
apabila kegiatan-kegiatan sosial seperti relawan, apabila nanti ujungnya nanti visi kami, keinginan kami bahwasanya relawan kita ini RDM ini akan ikut turun ambil aksi terhadap bencana-bencana alam, terhadap peristiwa-peristiwa yang mendesak di bumi kita ini. Dan khususnya itu memang program kami itu memang ke dakwahnya, lebih kami fokuskan tentang dakwahnya, dakwah di pedalaman. Seperti itu, Kak. Nah, Bro Sista, jadi di komunitas relawan dai muda ini tidak hanya bergerak di bidang sosial kemanusiaan aja, tapi juga fokusnya ke dakwah gitu ya, Bang. Yang kita menyiarkan kajian-kajian Islam gitu. Nah, lanjut, selanjutnya ada apa nih, Bang? Nah, mungkin Bang, kenapa sih sebenarnya dari abang kakak mungkin tergerak untuk bergabung di dalam komunitas ini? Apa sih yang menjadi alasan dan juga ketertarikan abang dan kakak untuk bergabung? Oke, dijawab Kak Feza. Kalau dari saya pribadi, ketertarikan saya untuk bergabung di relawan Dai Muda Riau ini hanya satu sih, rasa ingin menolong gitu, menolong orang lain. Karena kan kebahagiaan yang sesungguhnya itu di saat kita membuat orang lain bahagia. Nah, jadi dari sini saya berpikir, oh ini wadahnya, ini tempatnya. Jadi di sini saya bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain walaupun itu hanya kecil, sedikit gitu. Tapi setidaknya orang lain bisa bahagia dengan itu. Nah, jadi itulah alasan saya kenapa masuk di komunitas relawan Dai Muda Riau ini. Wow, luar biasa ya. Demi kemanusiaan begitu, Bro Sista. Nah, selanjutnya apa nih, Eci? Niatnya sangat mulia sekali Oh, ya, iya, Kak, benar, ya. benar, Masya benar. Allah. Jadi bagi Bro Sista mungkin yang tertarik dan berminat untuk join ke komunitas relawan Dai Muda ini mungkin bisa ya, Bang ya? Bisa, alhamdulillah. Ini kami masih dalam proses open recruitment untuk generasi kedua. Nah, jadi kami ini baru generasi kedua, pemirsa semuanya, Abang Ilham baru generasi kedua. Ini kami generasi pertama. Setelah kami buka generasi kedua, itu kita tutup 23 Oktober. 23 Oktober. Kita pendaftaran, dan alhamdulillah sudah ada yang mendaftar setelah saya cek terakhir 79 yang Wow, 79. Nanti pastinya diseleksi lagi ya, Bang? Atau gimana? Iya, insya Allah kita seleksi lagi, kan mana tahu ada yang non muslim bergabung. Oh iya, benar. Betul. Benar. Seperti itu kan. Nah, jadi nanti kita seleksi lagi. Terkadang kan ada juga yang cuma main-main untuk daftar. Tapi karena kalau pendapat saya, prinsip saya itu setelah dengan niat dia untuk mendaftar itu, dia peluang hidayahnya mendapatkan hidayah itu sudah ada. Jadi kalau kita menolak beliau, itu sama saja kita itu menghambat hidayah masuk kepada beliau. Benar, berarti biarkan dia untuk mencoba terlebih dahulu. Iya, pasti. Nah, jadi Bro Sista yang pengen join mungkin bisa kepoin di Instagramnya ya? Iya, Instagram kami relawan Dai Muda. Iya. Di Instagram @relawan_dai_muda. Pakai Riau-nya nggak, Bang? Oh, sekarang kami relawan Dai Muda dikarenakan untuk insya Allah target kami ini kan pertama di Indonesia ini relawan Dai Muda ini. Setelah kami tinjau juga tidak ada komunitas relawan Dai Muda ini. Jadi insya Allah kami join ke tingkat nasional nanti, dan alhamdulillah yang daftar ini ada dari UGM, ada dari UMSU, ada dari Bengkulu, ada dari Makassar, saya cek tadi. Alhamdulillah. Dan mohon juga kepada pemirsa dan Abang Ilham dan Kak Eci ya. Iya. Untuk doanya, mana tahu Bang Ilham sama Kak Eci tertarik kan? Jadi intinya sekarang ini kebiasaan kita sehari-hari bisa kita ahlikan menjadi pahala. Ya, contohnya Kak Eci sekarang ini mendapat pahala karena Kak Eci mewadahkan, Bang Ilham mewadahkan kami ini menyuarakan komunitas-komunitas dakwah. Jadi secara tidak langsung nanti apapun kegiatan yang kami buat, dan ada pun pemirsa-pemirsa nanti yang ikut bergabung dengan kami, Kak Eci sama Bang Ilham dan kru-kru semua sekalian berdapat pahala amal jariah. Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Amin. Itu. Benar-benar. Dan bagi Bro Sista juga daripada gabut dia kan di rumah nggak ngapa-ngapain, mending segala aktivitasnya itu dijadikan yang berpahala Yang gitu. berpahala. Jadi amal ya tentunya. Nah, lanjut Ilham. Nah, selanjutnya ini Bang, kan kita udah tahu kalau komunitas relawan Dai Muda Riau sudah berjalan beberapa waktu belakangan ini, dan kegiatannya ini dilakukan secara rutin setiap minggu, setiap bulan, atau seperti apa, dan ada lokasi titik kumpul atau gitu nggak? Tempat gitu Bang, kira-kira. Sejak dulu, Kak Feza dulu lah untuk kegiatan akhwatnya ya. Iya, silakan. Kegiatan akhwatnya kapan gitu Kak Feza? Jadi di Bang, di relawan Dai Muda Riau ini kan terpisah antara akhwat dan ikhwan. Jadi kalau misalnya di akhwat kami ada beberapa program, salah satunya ada kamus, yaitu kajian muslimah. Dan ini biasanya 2 minggu sekali. Dan itu biasanya dilakukan secara online karena masih
mikir kondisi kan pandemi. Jadi diusahakan sih untuk bisa offline. Terus untuk di Aqua juga kami ada namanya pesantren mahasiswi. Alhamdulillah kami juga udah membuat pesantren mahasiswi serta rumah Quran. Dan insya Allah di sana akan dilakukan pembinaan untuk mahasiswi dan santri ya, belajar Quran. Wow, keren ya. Dan rumah Quran kami itu alamat kita di Jalan Bulu Cina ya, di Jalan Bulu Cina di belakang gerbang UIN. Itu rumah Qurannya kita kasih gratis. Ya. Masya Allah, gratis ya. Jadi nanti yang ikut tuh anak-anak kita, adik-adik kakak ini yang ikut mau mengaji Iqro Al-Quran boleh bergabung, boleh daftarkan diri di rumah Quran kami. Nanti kakak-kakak inilah yang mengajarkan Al-Qurannya. Insya Allah kita gratiskan seperti itu. Itu untuk anak-anak gitu ya berarti? Iya, untuk anak-anak. Untuk belajar mengaji gitu. Iya, untuk perkembangan waktu target kami itu ada juga nanti sekolah tahfiznya. Jadi nanti bagi kakak-kakak, abang Bang Ilham nih yang mau nambah hafalannya, belum masih 29 hafalan juznya kan, belum mau mana tahu mau dilengkapi ke 30 juz. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi nanti ada kita pembinaannya. Berarti walaupun selama masa pandemi juga tetap produktif ya menjalani kegiatan-kegiatannya. Tapi untuk ke pedalaman itu mungkin belum ya Bang ya, untuk dalam jangka waktu dekat? Dalam waktu dekat ini mungkin kami mengutus beberapa relawan juga. Mungkin di pertengahan Oktober ini kami utus di Pulau Rupat untuk pembinaan, membantu dai-dai kami di dai-dai untuk membina mu'alaf di pedalaman Pulau Rupat. Nah, terakhir kami bulan Agustus kami menyalurkan 1 ton beras dan 50 paket sembako dan 200 meter saja ada untuk daerah masjid dan mu'alaf di pedalaman-pedalaman Pulau Rupat. Nah, seperti itu kan. Nah, kira-kira untuk semua itu dapat donatur gitu ya Bang? Iya, seperti ada itu. donaturnya dari masyarakat sekitar dan ini ya dinaungi sama Posda Iriau. Posda Iriau. Nah, jadi kami ini membantu juga sebagai menyumbangkan donasi Kak ya, melalui online, melalui nanti media sosial, melalui celengan ya. Celengan juga. Melalui celengan. Jadi nanti kami ini juga menerima titipan harta zakat mal, infak sedekah untuk kemajuan mensupport dakwah-dakwah di pedalaman. Seperti itu. Jadi Bro Sista nih kalau misalnya pengen memberikan kontribusi ya mungkin kepada masyarakat, kepada mereka yang pengen berdakwah ya bisa menyalurkan rezeki Bro Sista nih kepada relawan Dai Muda Riau. Nah Ilham, kita sejauh ini udah ngobrol-ngobrol happy nih tentang komunitas relawan Dai Muda Riau bersama Kak Faiza dan Bang Rizky. Nah setelah ini kita bakal segmen 3 kita bakal ngadain challenge nih. Udah siap dong ya? Siap. Harus dong. Nah jadi mungkin Bro Sista pasti penasaran kan kira-kira challenge-nya nanti seperti apa? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Oke Bro Sista, balik lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, sebelum kita melanjutkan ke challenge-nya, mungkin Eci mau nanya sedikit nih tentang kira-kira komunitas relawan Dai Muda Riau ini udah berapa lama terbentuknya nih Bang? Insya Allah ini terbentuk sudah 9 bulan, 28 Februari 2021. Insya Allah kami berdiri dan sekarang sudah anggotanya generasi 1 itu berjumlah 70 orang. Dan yang sekarang untuk generasi kedua, calon generasi kedua sudah yang terdaftar itu 79 calon generasi, 2 relawan Dai Muda. Relawan Dai Muda, oke, udah lumayan banyak juga anggotanya ya, dan termasuk komunitas yang baru terbentuk nih ya. ya. Masih muda. Nah, masih muda banget. Dan, tapi tujuannya mulia, Masya Allah. Dan sekedar info juga, ini dari komunitas relawan Dai Muda ini bukan hanya bergerak di Provinsi Riau aja, tapi next nanti bakal melanjut ke tingkat nasional ya Bang ya. Amin, bismillah. Nah, mungkin nih, mainannya nih sama Kak Faiza. Apa sih Kak pengalaman yang pernah Kak rasakan nih selama bergabung di komunitas relawan Dai Muda Riau? Yang paling berkesan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sama Bro Sister. Pengalaman yang paling berkesan ya, selama saya bergabung di relawan Dai Muda Riau ini ya, perjalanan kami ke pedalaman Pulau Rupat kemarin itu tuh Masya Allah banget gitu, ketika melihat para mu'alaf di sana begitu bersemangat pas menyambut kedatangan kami gitu, kayak wow, ini ternyata ini hidayah itu, nampak ini yang namanya hidayah. Jadi kayak rasa haru, rasa bahagia tuh kayak ya Allah bercampur. Iya, gitu bercampur. Kok bisa aku di sini? Nah, itu kan baru
Ya, yang namanya pedalaman ya otomatis rintangan, halangan pasti banyak ya. Nah, jadi di Seperti apa sana juga, putus sendal. ya waktu itu saya juga putus sendal di Mobil sana. kita tuh masuk Mobil, apa, masuk lubang. iya, masuk Karena akses jalannya Iya, itu ya. jalannya. Mobilnya juga rusak kan yang Iya, itu. mobilnya Nah, rusak. Pokoknya apapun mobil yang kami bawa selalu ada yang rusak. Antara tanggal di bawahnya seperti itu kan. Terus dorong rame-rame gitu. Dorong rame-rame, iya dorong rame-rame. Habis itu sambutannya bagus-bagus Kak ya. Sambutannya Iya. pada masyarakat pedalaman itu kami disuguhkan Responnya makanan. bagus. Alhamdulillah lah untuk penyambutannya mereka memudahkan kami dan ini sebenarnya cobaan juga untuk kami kan. Benar, Apalagi rintangan. nanti ini kami itu sombong nanti, ya itulah nanti kita selalu tawaduk seperti itu. Iya. Pengalamannya seperti itulah Kak kalau dalam pedalaman itu kan. Nanti kalau kita nyalurkan sembako itu kalau debunya itu Kak nggak cuma di kaki Kak, Di sampai muka ke badan. lengket, Kak. Kalau gitu, gitu kayak di padang pasir lah gitu kan. Debu gitu kan. Nah, keluar debunya. Bisa Kakak besok Bang Ilham. Yap. Cinan pernah tahu kan? Mau Iya, ngetrend kan boleh. biasa laju-laju di kota baru kita coba laju-laju di pedalaman. di pedalaman. Wah, merinding loh, maksudnya kayak antusias dari para mualaf menerima Islam dengan Dan kita ngerasa bangga Wow. juga kan dari mualaf itu kita salah satu faktor ininya Iya. jadi Yang apa mengajar mereka dia, dia. kan? Nah, Ya. Dan kira-kira tadi kan udah berbicara pengalaman yang berkesan. Nah, kalau untuk dukanya gimana nih? Suka dukanya? suka Ya duka. dukanya mungkin ya itulah tadi kan cobaan itu Rintangan dukanya itu ya. rintangannya itu sebenarnya itu dari setan sebenarnya. Iya kan itu menggoyahkan hati kita. Contoh ini kan kita aduh ini banyak nyamuk ini di pedalaman katanya kan. Iya. Wifi nggak jaringan nggak ada mau upload story nggak ada tunggu dulu di kota dulu baru upload story seperti itu kan. Padahal kita ini mau kasih tahu ke kawan-kawan ini bahwasanya kita itu lagi dakwah ini nah, seperti itu kan itu tantangan sebenarnya tapi dari setan itu. Jadi kita harus Apa? ya? mengeluarkan iman kita sebenarnya. Itulah rentangannya. Habis itu rentangan kesombongan. Itu bentuk rentangan juga kan. Takutnya nanti kita sombong. Apalagi kita mengajar mu'alaf. Itu kan salah satu rintangan. Itu juga salah satu pesan dari Direktur Posda Riau bahwasanya apabila rekan-rekan semuanya turun ke dakwah di pedalaman membawa sembako dan donasi yang lainnya, jangan pernah menganggap kita itu sebagai raja. Jangan pernah beranggapan kita itu harus dimuliakan. Jangan sampai seperti itu. Nggak apa-apa kita itu tidurnya di musola. Kami tidur di musola. Kami tidur di musola apa adanya saja. Ya itulah. Tadi kan yang digigit nyamuk sebesar ini biasa di Pekanbaru gigit nyamuk juga, tapi nggak besar-besar gitu kan. Seperti itu Kak. Nah, Wah. jadi Bro Sista, walaupun ini ya penuh rintangan untuk berdakwah ke pedalaman, tapi tetap semangat nih dari komunitas relawan Dai Muda Riau untuk mensiarkan agama Islam di pedalaman-pedalaman. Iya. Nah, oke Ilham, mungkin daripada ini ya lama-lama lagi kita langsung aja ke challenge-nya nih. Oke. Nah, karena berhubung kita dari komunitas relawan dai yang bergerak di bidang dai, jadi challenge-nya ini kita berdakwah nih, Wih, Kak Masya Bang. Nah, teknisnya gimana Ilham? Jadi teknisnya nanti kita bakal ada pertanyaan, tapi udah disediain nih sama kakak kreatif yang ada di sini. Nih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti Kak Faiza sama Bang Rizky tinggal pilih Temanya tema nih. ya, Nah, tema jadi yang ada di di sini. gulungan kertas itu tertulis tema untuk untuk didakwahkan. Jadi ini challenge dakwah. Nah, Jadi- kepada Bro Sista yang ada di rumah. Ya nanti kayak ada satu kata, terus nanti abang sama kakak nanti mengimprove ya. Kira-kira nanti membahas tentang apa, kira-kira seperti itu. Mungkin langsung aja ya. Oke, langsung aja. Langsung aja Dimulai dipilih. dari siapa dulu nih kira-kira? Sweet dulu kita. Sweet Jepang, sweet Indonesia. Silakan. Laki-laki Sila ya, laki-laki di Boleh, boleh. Silakan. Bismillah. Silakan Kak pilih. Bismillah. Oke. Ini yang mau buka, Bang? Boleh, langsung aja Boleh, ya. boleh abang aja yang buka, Oh, saya langsung buka ya. bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas, Wah, Masya Allah. Ikhlas, Ikhlas. waduh. Sesuai banget nih karena sebagai seorang dai gitu kan Iya. kita Iya. harus ikhlas untuk mensiarkan Agama. Kalau kakak Insya gimana? Allah. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Mungkin kita mulai dari abang dulu ya. Boleh. Boleh? Oke Bro Sista, ini dia penampilan dari Bang Rizky, challenge dakwah tentang ikhlas. Silakan. Pemirsa semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita ini sekarang ini bukan berdakwahnya untuk masyarakat pedalaman, untuk kayaknya anak-anak muda yang nontonnya kan, jadi harus Iya. bergerak sedikit kan. Jadi pemirsa semuanya yang saya dapat ini ikhlas. Nah, ikhlas ini
yaitu sesuai dengan jargon kami, jargon RDM ini ialah siap, ikhlas, berdakwah. Nah, jadi salah satu kriteria yang harus kita miliki bagi seorang pendakwah dan bagi seorang apapun dimanapun kita bekerja, dimanapun posisi kita berada, sifat ikhlas ini harus kita miliki. Kenapa seperti itu? Apabila kita sudah terbiasa untuk ikhlas dalam bekerja, untuk ikhlas dalam berdakwah, untuk ikhlas apapun yang kita laksanakan ikhlas, dan semenjak itu nanti kita berada di lingkungan baru, kita akan mudah. Apabila nanti kita mendapatkan nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukuri, alhamdulillah, itu rezeki dari Allah yang dibalaskan dalam dunia. Apabila kita tidak mendapatkan balasan dari Allah dalam bentuknya, percayalah, kita itu sudah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ada salah satu hadis mengatakan bahwasanya apabila di akhirat nanti Allah membalaskan semua amal-amal ibadah kita, lalu kemudian kita menyesal. Kenapa menyesal? Karena ya Allah, semua balasan amal ibadah saya di dunia itu nggak usah dikasih di dunia ya Allah, kita kasih di akhirat aja semua ya Allah, karena lebih berharga nikmat balasan di akhirat tersebut daripada di dunia ini. Nah, marilah kita di sini semua belajar ikhlas, abang-abang semua, kakak-kakak di sini semua ikhlas. Baik itu apapun kerjaan kita, niatkan lillahi ta'ala untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita kinerjanya di televisi, mari kita siarkan ilmu-ilmu televisi itu, ilmu-ilmu dakwah semuanya yang menolong, yang menunjang pergerakan dakwah. Dikarenakan ini salah satu yang saya tekankan kepada rekan-rekan semuanya untuk ikhlas. Ikhlas itu kita itu harus bangga, harus mengikhlaskan diri kita semuanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Contoh seperti ini. Posting kita selalu mengisi postingan-postingan like di Instagram yang bukan menunjang pergerakan Islam. Itu kita sangat mudah meng-like-nya. Tetapi apabila postingan-postingan kebaikan yang kita jumpai, kita hanya scroll. Jadi untuk itu, malah kita ikhlaskan diri kita semuanya untuk berkorban menjadi ansarullah, penolong agama Allah, untuk ikhlas berdakwah dan memakmurkan agama Islam ini sampai di pelosok-pelosok di daerah-daerah kita. Demikianlah, semoga dakwah pada kesempatan kali ini bermanfaat khususnya bagi anak-anak muda semuanya, dan semoga kita tanamkan dalam hati kita ikhlas dan juga kita hargai orang-orang yang berdakwah dalam jalan Allah. Untuk ikhlas itu maknanya itu bukan tidak digaji. Nah, ikhlas itu maknanya itu kita adilkan hak-hak beliau. Dan kita tidak boleh juga menimbulkan rasa berharap nikmat dunia, dan juga tidak boleh kita tidak menghargai seorang orang yang ikhlas tersebut. Semoga anak-anak muda sekarang menjadi ansarullah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget. Padat, singkat, jelas. Iya, dan memang terbawa suasana sekali ya tentang ikhlas, dan memang terkhusus untuk anak-anak muda ya Bang ya. Nah, jadi kita sebagai manusia juga sebaiknya harus tetap ikhlas gitu kan. Jangan lupa bersyukur, karena semakin kita ikhlas dan bersyukur, pasti nikmat yang datang pasti akan berlimpah gitu. Oke, next kita lanjut ke Kak Faiza nih ya kan, menjalankan challenge-nya tentang apa Kak? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Mungkin boleh agak ke depan. Oke, ini dia Bro Sista penampilan dari Kak Faiza, dakwah singkat tentang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, berbicara tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu kata yang nggak lumrah kita dengar. Mungkin setiap orang wajib menuntut ilmu. Sebagaimana ada hadis, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, pernah kita mendengarkan terutama sih bagi untuk perempuan. Untuk apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa sih perempuan kuliah? Ujung-ujungnya juga di rumah, ujung-ujungnya juga di dapur. Nah, kalau saya pribadi menanggapi hal ini, itu tidak benar gitu. Karena perempuan itu adalah rahim
dari generasi-generasi selanjutnya, dari perempuan ini generasi-generasi yang baik akan muncul. Jika perempuan yang tidak menuntut ilmu, perempuan yang tidak berpendidikan, bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya? Bagaimana dia bisa mengajari anak-anaknya untuk hal-hal kebaikan? Jadi, menuntut ilmu ini suatu hal yang wajib dan harus dilakukan. Walaupun terkendala biaya, terkendala apapun, banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Dari membaca buku kita bisa menuntut ilmu, mengikuti kajian kita juga bisa menuntut ilmu. Untuk itu, saya harapkan kepada remaja semua, para generasi muda, para muslimah maupun muslim, tuntutlah ilmu kalian sampai kapanpun, bahkan sampai liang lahat. Kan seperti itu kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Jadi jangan ada alasan malas, jangan ada alasan mager. Kita tuh harus baper, bawa perubahan, jangan bawa perasaan. Jadi kita bawalah perubahan dengan rajin menuntut ilmu, karena dari ilmu kita bisa merubah dunia, dari ilmu kita bisa menggenggam semuanya. Dan untuk itu kita, siapa lagi kalau bukan kita? Kita nggak bisa menunggu orang lain, kita tidak bisa menunggu hidayah itu kapan. Kita hidayah itu adalah dijemput, bukan ditunggu. Jadi pesan saya kepada semuanya, kepada wanita muslimah terutama, jangan enggan untuk menuntut ilmu dengan alasan tadi akan kembali ke rumah, akan kembali ke keluarga, itu enggak. Menuntut ilmu itu wajib, bahkan dalam Islam perempuan tuh wajib menuntut ilmu. Itu sih pesan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren banget keren nih banget. tentang menuntut ilmu ya Ilham. Jadi perempuan jangan baper, tapi harus jangan baper bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Nah, apalagi di zaman sekarang kita untuk menuntut ilmu mudah untuk mengaksesnya gitu. Di mana aja kita bisa mencari ilmu itu gitu. Oke. Bener. Keren ya dari Bang Rizky dan Kak Faiza. Ini spontan loh Ilham gitu berdakwah. Kalau misalnya kita kan harus paling prepare dulu, harus ada dipersiapkan, tapi ini secara spontan bisa langsung berdakwah nih kepada Bro Sista. Jadi itu makanya bagi Bro Sista yang ingin ini ya meningkatkan skill juga, ini bisa dikatakan skill juga ya kan Bang. Nah, daripada gabut di rumah mungkin bisa join di komunitas relawan Dai Muda Riau. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan kalau pengen bergabung di komunitas relawan Dai Muda Riau gimana Bang? Oke, nanti bisa diakses di Instagram kami, itu ada nanti link pendaftarannya. Untuk syaratnya itu muslimah 18 sampai 30 tahun Kak Liza ya. Itu siap berorganisasi dan siap dibina dan siap berkontribusi untuk dakwah pedalaman. Nah, jadi daripada kawan-kawan semuanya sibuk mempelajari meta-meta Mobile Legend, sibuk memburu skin-skinnya Mobile Legend dan PUBG, dan apalagi sekarang generasi bocil FF sudah mulai Bocil FF. ya kan? Mending bergabung di relawan Dai Muda ini sekaligus menjadi investasi. Investasinya itu di waktu muda. Kita itu investasi pahala kita di waktu muda. Bayangkan sudah baru 20 tahun umur kita sudah investasi pahala, sampai umur kita sampai 50 tahun sudah luar biasa pahala kita. Benar-benar. Nah, dari komunitas relawan Dai Muda Riau ini ada jargonnya nggak nih Bang? Tadi saya dengar ada kan? Oh iya, siap, Nah, siap. gimana? Jargonnya seperti ini Kak Bisa ya. Mana? RDM Riau, siap, ikhlas, berdakwah. Mungkin kita Oke, lagi ya. Sini gini Kak, lupa. Siap, ikhlas, berdakwah. Oke, mungkin bisa kita coba sama-sama ya Ilham ya. Boleh di Kita berdua RDM Riau ya. RDM Riau, siap, ikhlas, berdakwah. Oke. Wah, keren banget. Keren, makasih banyak ya Bang Rizky dan Kak Faiza yang telah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol happy dan hadir bareng kita di sini ya Ilham. Ya, tentu. Oke, Bersista udah dirubah. Terus saksikan Ngopi Ngobrol Happy di YouTube Yususka TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa buat komen siapa kira-kira pemateri yang bakal kita undang ya. So, jangan lupa. Saya Tesina Bella. Saya Ilham Wahyudi. Sampai jumpa Bersista. Bye. Dadah.